kami sekali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan. Hamba tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Biar hari ini Kau pastikan setiap kami punya hati yang seperti tanah yang subur Tuhan. Biar setiap benih firman yang masuk dalam hidup kami akan bertumbuh dan bahkan berbuah dan akan menjadi berkat untuk banyak orang. Dan hamba percaya Tuhan, biar malam hari ini Engkau yang berurusan dengan hati kami, Engkau yang berurusan dengan hidup kami. Tapi hari ini kami minta Tuhan, biar malam hari ini tunjukkan jalan-Mu dan cara-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, ujungnya adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba minta Kau turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami. Buat kami menangkap dan buat kami mengerti apa yang menjadi hati-Mu dan kerinduan-Mu di tengah-tengah kami. Dan hari ini juga mau serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini mimbar-Mu, ini anak-anak-Mu, ini acara-Mu Tuhan. Mari beracara di tengah-tengah kami. Engkau boleh bebas lakukan apapun yang Kau mau. Satu yang kami minta, lawat kami sekali lagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Shalom. Boleh sekali lagi lebih mantap. Shalom. Saudara, hari ini saya mengucap syukur saya boleh ada sekali lagi di tengah-tengah saudara. Dan ketika saya berdoa, Tuhan beri judul Let There Be Light. Mari kita buka sama-sama 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kalau mungkin saudara pernah mengerti, Ibu kita Kartini pernah membuat buku dengan judul Dari Dalam Gelap Terbitlah Terang. Saudara, tapi ternyata itu apa yang Alkitab katakan, bahwa dari dalam gelap akan terbit terang Tuhan. Saudara, dan seringkali yang kita pikirkan bahwa ketika kita dalam kegelapan, maka terang itu dari tempat lain akan datang dan menyinari kegelapan dalam hidup kita. Tapi kenyataannya Alkitab berkata dari dalam gelap akan terbit terang. Artinya terang itu tidak berasal dari tempat lain, tapi terang itu akan muncul dari dalam kegelapan di hidup setiap kita. Saudara, dan ketika kita bisa mengerti ini, sebenarnya ini akan membuat seringkali ketika ada kegelapan yang turun di tengah-tengah kita, kita tidak akan menjadi panik. Tapi justru kita akan semakin semangat, semakin memuji Tuhan, semakin mengucap syukur. Karena kita tahu ketika ada gelap, dari dalam gelap akan terbit terang Tuhan. Saudara, kalau kita pergantian tahun itu selalu setelah jam 12 malam ya saudara ya. Kalau mungkin kita berulang tahun, happy birthday, ping 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 ping, happy birthday. Padahal orangnya tidur, kita akan sibuk menjaga, berjaga-jaga untuk kita bisa memberikan surprise setiap jam 12 malam. Saudara. Tapi kalau saudara perhatikan bangsa Yahudi, pergantian tahun mereka justru ketika sundown. Saudara. Pergantian tahun kita jam 12 malam, tapi pergantian tahun orang bangsa Yahudi adalah justru ketika gelap itu mulai datang. Saudara. Dan ketika gelap itu mulai datang, kegelapan itu mulai datang, orang Yahudi akan berkata, it's a new day. Ini hari yang baru. Mereka justru akan celebrate, mereka justru akan merayakan dengan luar biasa. Karena mereka berkata, ini adalah hari yang baru. Dan kalau kita punya mental yang seperti ini, saudara, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak inginkan, ketika kita berhadapan dengan sebuah kegelapan dalam hidup kita, maka orang beriman akan berkata, it's a new day. Ini hari yang baru, ini awal yang baru, karena terangku akan segera datang. Saudara, tapi sesungguhnya tidak mudah untuk punya mental yang seperti ini, saudara. Karena seringkali justru di dalam kegelapan yang kita rasakan adalah bingung dan kosong, saudara.
Tetapi mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Kejadian yang pertama, Kejadian 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini adalah awal-awal Alkitab, saudara. Ayat yang paling pertama. Kejadian 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kalau saudara perhatikan dalam firman ini, kegelapan itu selalu berkaitan dengan dua hal, saudara. Kebingungan, confusion and emptiness, dan kekosongan, saudara. Kalau saudara melihat ketika bumi belum berbentuk, artinya bumi masih dalam kebingungan. Dan Alkitab berkata itu masih kosong, saudara. Dan saudara perlu mengerti, setiap kali kita berbicara tentang kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, apapun itu, kita akan menemukan bagaimana mereka selalu berkaitan dengan kebingungan dan kekosongan, saudara. Dan jika ketika kita berbicara tentang kebingungan, artinya ada disorder, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya atau berantakan, saudara. Dan ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka ujung dari semuanya itu, kita akan mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita menerima janji Tuhan. Kita mungkin menerima akan setiap berkat-berkat Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, kenapa ya kok ini tidak terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupku. Saudara, ada beberapa faktor yang saya percayai. Mungkin dalam waktu saya percaya dalam waktu Tuhan. Tapi yang kedua saya tahu ada kuasa kegelapan yang sedang membuat sesuatu tidak berjalan pada tempatnya, saudara. Engkau yang seharusnya bisa menerima berkat, tapi iblis akan mencoba untuk menggagalkan itu supaya engkau tidak diberkati. Ada kutuk-kutuk dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari harus dipatahkan, saudara. Saudara, dan percayalah ini. Setiap kita perlu mengerti dan perlu kembali mengerti apa itu arti peperangan rohani dalam hidup setiap kita. Karena peperangan rohani itu bukan hanya sekedar seminggu sekali atau sebulan sekali atau setiap acara bahtera sekali, saudara. Tapi peperangan rohani harus kita lakukan setiap hari sebagai daily life dalam hidup kita. Saudara, saya punya satu perusahaan di kota Semarang, Air Moses, saudara. Saudara, dan itu adalah perusahaan yang memang papi siapkan sebelum beliau pulang kembali ke surga. Saudara, dan perusahaan saya ini dulunya sampai minus terus-terusan, saudara. Entah kenapa tidak pernah bisa plus, saudara. Tidak pernah bisa untung, minus terus, saudara. Ya meskipun dalamnya ada korupsinya, ada begininya, meskipun harus disingkirkan, saudara. Tapi itu selalu minus dan entah kenapa aneh. Di kantor selalu ada hal-hal mistis, saudara. Dan orang kantor kami tidak semuanya orang Kristen. Tapi mereka berkata, Bu, ini ada yang aneh di kantor kita. Bisa orang lewat gak kelihatan tuh ada Moses tulisan gede itu gak kelihatan. Orang bisa cari kantor kita berhari-hari dan tidak ketemu. Padahal orangnya berdiri di depan kantor, saudara. Saudara, ketika itu tiba-tiba suatu hari salah satu orang kantor saya menemukan ada tanah kubur ditaruh di depan kantor. Bahkan ada beberapa bangkai-bangkai saya nggak tahu lah itu apa, ditaruh di depan. Saudara, saya tahu ini peperangan, ini kuasa kegelapan, saudara. Saudara, hari itu saya mengerti ini kegelapan. Dan hari itu saudara, kita doa perang tuh ada segala macam, saudara. Sampai beberapa kali akhirnya dukunnya menyerah, saudara. Mereka datang dan berkata, maaf ya sekarang ini ada yang jaga. Dia bilang, kami udah gak bisa ngapa-ngapain di sini. Saudara, tapi ada begitu banyak orang yang masih tidak sadar bahwa itu pekerjaan kuasa gelap, saudara. Dan kita mendiamkan itu. Tapi
Tapi hari ini saya sekali lagi mau percaya kalau saudara mengerti ada sesuatu yang disorder, ada sesuatu yang tidak terjadi pada tempatnya, atau sesuatu yang terjadi tidak seharusnya, sebagaimana Tuhan menciptakan kita, ada kuasa kegelapan yang perlu kita usir dari hidup kita. Saudara kalau mengerti orang yang punya gangguan kejiwaan, ada sesuatu yang tidak jalan yang semestinya harusnya berjalan, saudara. Ada mungkin saraf-saraf yang kurang nyambung. Ada mungkin ada sesuatu yang seharusnya itu berjalan pada tempatnya tidak berjalan sesuai. Dan seringkali kalau saudara temukan banyak orang-orang yang punya gangguan jiwa, mereka tuh bingung, saudara. Saudara, kemarin saya baru pulang dari Timika, saudara. Dan ketika di Timika kita buat KKR 6 hari di Timika. Kita buat di tengah lapangan pasar lama, saudara, dan itu persis di tengah kota. Dan kita buat tenda lawatan, saudara. Kita buat tenda seadanya karena waktunya nggak cukup. Kita mau bikin dari Jawa, tapi nggak cukup waktunya, saudara. Karena harus kirim kapal minimal 2 bulan, saudara. Akhirnya dengan yang ada kita buat tenda dengan semua yang ada. Saudara, dan di tengah-tengah karena ini lapangan tengah kota, maka setiap hari ada orang gila yang baru, saudara. Seperti kasih rahmat Tuhan baru setiap pagi, orang gilanya baru setiap hari, saudara. Jadi KKR pertama, doa dengan pelayan, ada orang gila yang datang 1. Hari kedua, orang gilanya baru lagi, saudara. Orang ketiga baru lagi, saudara. Total kita temukan 6 sampai 10 orang gila lah, saudara. Mereka gila bukan karena apa, mereka mabuk terus-terusan, saudara. Akhirnya ada yang rusak, saudara. Saudara, dan di tengah-tengah itu, saudara, ada 1 orang gila sudah bawa batu segede ini, saudara. Dan Bimas dari Timika sedang diinterview, dimasukkan ke YouTube. Dia sudah mau lempar ke Bimasnya, saudara. Saya mengucap syukur hari itu ada Ibu Melani, saudara. Pendeta kita yang ajaib, saudara. Dia datang, dia tangkap batunya, saudara. Langsung dipegangkan hatinya, damai Pak, damai di hati, damai di hati. Orang gila ini lihat Ibu Melani kaget. Dan tiba-tiba dia berkata, siap Bunda Maria. Dia bilang ke orang-orang dia, jauh nih. Lihat saya ketemu Bunda Maria. Jangan macam-macam kamu. Saya bersama Bunda Maria. Dan sejak itu kita latih Bunda Maria sebagai orang yang mengurus orang-orang gila di jalan. Saudara, bersama polisi-polisi, saudara. Mereka bantu urus orang gila dan besoknya ketemu orang baru lagi, saudara. 5.000, saudara. Mereka minta 5.000 karena itu cukup untuk buat mereka beli minuman, saudara. 5.000. Orang gila, saudara. Saudara, dan Ibu Melani berkata, Ibunda Maria kita berkata, gak bisa, saya gak punya uang. Saya bisanya kasih kamu kalung, jadi asyir, jaga toilet. Mau. Karena Bunda Maria, saudara, dia menurut orang gila pun jadi asyir toilet, saudara. Sampai KKR selesai. Saudara, itu membuat saya mengerti seringkali confusion dalam kehidupan kita, kebingungan itu. Ada kuasa kegelapan di dalamnya. Berapa banyak orang-orang yang punya gangguan jiwa karena mereka dengar suara-suara, saudara. Bahkan kemarin ada 1 anak, saya juga nggak tahu kotanya di mana, namanya siapa saya juga nggak tahu, saudara. Dia DM saya dan dia berkata, Ci, kamu tanya apa kabar di Instagram dan Cici harus tahu aku ada di mana. Nah, saya tanya kamu di mana? Dia bilang saya ada di atap rumah saya mau bunuh diri, dan dia foto, saudara. Dia foto, dia sudah bawa pisau gede. Dan di atas gelap, dia sudah bawa pisau. Saudara, dan dia berkata, saya enggak tahan sih. Selama 1 bulan saya terus dengar suara yang berkata, bunuh dirimu, bunuh dirimu, bunuh dirimu. Setiap hari. Dan dia berkata, saya udah enggak kuat sih. Dan saya akan lakukan suara itu supaya suara itu hilang. Saya hampir gila. Dan hari itu saya berkata, kamu ngapain di atas sana, di atas atap rumah? Nanti masuk angin, turunlah nak, hidupmu terlalu berharga untuk kamu akhiri dengan cara yang sia-sia. Saudara, saya coba telepon dia, tapi dia tidak mau angkat. Tapi dia bilang, tapi aku rasain Tuhan, dia berurusan dengan Tuhan, Tuhan sambar dia turun, saudara. Dia turun, dia fotokan, dia sudah taruhkan pisaunya, dia di kamar. Saya bilang, kamu punya gitar? Kok tahu sih? Gak tahu, Roh Kudus bilang kamu punya gitar. Punya. Daripada ngambil pisau, ambil gitar, saya bilang.
Dan dia ambil gitar dan dia sembah Tuhan. Setiap kali suara itu masuk, dia mainkan gitar, dia nyembah Tuhan sampai suara itu hilang. Saudara, dan hal-hal yang seperti ini itu seringkali mulai merebak di antara kita. Dan kita sebagai anak Tuhan harus tahu bagaimana kita diberi kuasa untuk mengusir setiap kegelapan dalam hidup setiap kita. Ketika ada suara itu seperti itu datang, kebaskan saudara. Tangking, bacakan firman. Saudara sedang berdiri di atas firman. Dan bukankah kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap kuasa-kuasa kegelapan di luar sana. Tapi kebingungan juga berbicara tentang bagaimana ketika kita bingung dengan sikap orang lain terhadap kita. Kalau mungkin saudara pernah mengerti, kita mungkin seringkali bingung saudara. Kok bisa ya, kenapa ya kok orang ini jahat sama saya. Rasanya saya udah baik, rasanya saya sudah sopan, tapi kok masih dijahatin ya. Saudara, ketika kita bingung, kita ada kebingungan di dalamnya dan kita tidak minta roh pengertian, yang masuk apa? Kekecewaan, marah. Dan tanpa kita sadari tiba-tiba kita mulai juga marah kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya berdoa, jangan biarkan kebingungan ini masuk, tapi biar roh pengertian itu yang turun dalam hidup setiap kita. Sedangkan kekosongan adalah lawan kata dari kepenuhan atau fullness, saudara. Kekosongan itu seperti kita punya kantin, makanannya enak, disiapkan oleh chef yang terbaik, tapi tidak ada customernya. Kekosongan itu seringkali bisa kita rasakan, kita mungkin punya semuanya, tapi di dalam kita masih kosong. Kita mungkin bisa rame-rame dengan banyak orang, tapi kita masih terasa kosong. Kita mungkin bisa sibuk ngapain aja, tapi tetap di dalam kita bisa saja tetap masih kosong. Tapi sekali lagi ketika kekosongan itu masuk dalam hidup setiap kita, mari jangan sampai kita isi dengan cara yang salah. Tapi coba perhatikan ini saudara, sebelum Allah berkata jadilah terang, yang akhirnya memisahkan kita dari kegelapan, Allah berkata maka roh Allah melayang-layang di permukaan air. Untuk kita punya mental dari dalam gelap terbitlah terang. Untuk kita punya kuasa untuk menyingkirkan kebingungan dan kekosongan dan kuasa kegelapan dalam hidup kita. Kita perlu roh Allah untuk sekali lagi menguasai kita. Kita perlu Dia untuk yang mengambil alih hidup kita dan bukan sebaliknya. Karena seringkali yang membuat orang menjadi sangat letih adalah karena kita sibuk mengambil alih pekerjaan Tuhan. Saudara, salah satu musuh terbesar untuk para revivalis adalah keletihan. Kalau saudara perhatikan Elia, dia orang yang turunkan api dari langit, dia bunuh ratusan nabi Baal. Hanya karena satu perkataan perempuan membuat tiba-tiba Elia menjadi lumpuh. Karena menurut saya itu bukan sekedar karena perkataannya. Karena perkataan itu it's just a word. Dan tidak akan ada artinya jika bukan kita yang memasukkan artinya. Contoh, kemarin di Papua kita ada kebaktian khusus untuk gereja adat. Dan maka itu dari yang pedalamannya benar-benar yang masih keluar semua. Mereka datang semua di lapangan itu benar-benar tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka ngomong apa saya nggak ngerti cuman. Iya. Mereka ngajak ngomong saya cuman nggak tahu. Saya suruh mereka geser nggak mau. Sudah ada semua yang pakai pingin nari. Orang Papua itu kuat 1 jam nari nonstop itu kuat. Kita kemarin KKR 4 jam tanpa kursi. Mereka berdiri, nari, joget terus. Saya sampai, luar biasa orang-orang dari gerbang timur. Saudara, ketika itu saudara, saya bicara apa dia nggak paham. Kalau dia maki-maki saya sakit hati gak saudara? Enggak. Yang ada saya ketawa, ya kan? Ngomong apa ini? Dia semakin giat maki-maki saya lucu. Ya. Karena kita nggak tahu artinya apa. Suatu hari saya ada field trip sekolah diajak ke Singapura. Dan ketika di Singapura saya diberi tugas waktu itu beli kain buat penari.
di tempat tertentu di satu toko, beli kain, oke, saya bilang. Dan biasa pesan khususnya beli yang paling murah tapi yang paling bagus kualitasnya. Wah. Saudara, dan hari itu saya datang ke satu toko, dia pakai bahasa Cina lah, saudara, saya nggak ngerti lah bahasa apa. Saya bawa teman saya yang bisa bahasanya. Saya nawar satu kain. Dari 90 saya tawar sampai 10. 10, 80, 10, 70, 10. Pokoknya 10. Darah Cina saya keluar lah pokoknya. 10 pokoknya. Saya bilang. Saudara, akhirnya karena kita berdebat di situ setengah jam lebih. Saudara, dia kasih. Oke, 10. Saya terima, saya. Tiba-tiba dia natap, dia ngomel-ngomel, saya nggak tahu ngomong apa. Saudara. Saya cuma bilang, thank you. Yang penting saya dapat barangnya, saudara. Saya keluar, teman saya ketinggalan lah di dalam, saudara. Teman saya keluar, badannya gemetar. Kamu kenapa? Saya bilang. Tahu gak kamu tuh dimaki-maki? Gak tahu. Saya bilang. Kamu tuh dimaki-maki. Ya udahlah, saya juga gak paham kok. Malamnya di kamar, kamu gak sakit hati. Kamu dimaki-maki parah banget. Enggak lah, orang saya gak paham. Saya bilang. Yang penting dapat barangnya. Saya emang gak peduli. Kenapa? Karena itu it's just a word. Dan ketika kita yang letih, jiwa kita letih. Dan satu perkataan itu tiba-tiba kita berikan makna yang begitu dalam. Itu akan melukai kita, saudara. Dan itu yang terjadi pada Elia karena jiwanya letih. Satu perkataan tiba-tiba melumpuhkan dia. Bahkan ketika diberikan tugas terakhir pun tidak dilakukan, saudara. Yunus di tengah-tengah lawatannya, kambing ternak semuanya dilawat. Dia kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Letih. Yang di dalam ini terlalu letih. Dan ada begitu banyak orang yang letih. Kenapa? Karena kita terus mencoba mengambil alih pekerjaan Tuhan. Kita terus sibuk membela diri kita. Padahal Alkitab berkata pembelaan itu haknya Tuhan. Itu pekerjaannya. Tapi kita sibuk mengambil alih. Ada bagian kita. Tapi kita harus izinkan bagian Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah kita. Dan itu yang akan membuat kita tidak menjadi letih. Saudara, ketika di Timika ini, saudara, ini sebuah cerita luar biasa ajaib. Makanya saya cerita di SRK hampir 1 jam, khotbahnya nggak ada. Saudara, karena ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Kita awal mulanya dari Januari sudah pemerintah berkata, mari Timika terbuka buat kamu. Mari datang buat acara April, saudara. Tapi di tengah-tengah tiba-tiba mendadak kita diberitahu info bahwa kita akan ada di Bali, saudara. Jadi saya undurkan lagi, saudara. Dan mereka berkata, oke, Mei awal. Artinya setelah dari Bali saya cuma punya waktu 3 minggu, saudara. Untuk ngurus dari nol, bayangin saudara, ini dari nol, saudara. Saudara, hari itu saudara, kayak saya kirim bersama dengan saya pun mungkin sekitar cuma 14 orang yang kami berangkatkan. Karena tiket pesawatnya mahal, saudara. Lebih mahal daripada ke luar negeri, saudara. Itu Papua. Saudara, dan ketika kita di sana, kita mengalami banyak mujizat Tuhan. Kami nyampe di sana libur lebaran, saudara. Semua kantor tutup, kantor bupati tutup, kantor sekda pun tutup. Saudara. Kita mengurus perizinan, bingung, saudara. Dan tiba-tiba ada satu orang memberkati kita untuk pindah, saudara. Kita tidur tempatnya dulu anak-anak kami di hari-hari pertama kurang layak lah, saudara. Tapi ada satu orang berkata, Kak, saya mau bayari kalian, dipindahkan ke hotel salah satu yang terbaik di Timika, saudara. Kita tidur di situ sampai KKR selesai gratis, saudara, tanpa bayar. Saudara, ketika disitulah di hotel itu Ibu Ripka sedang menghitung-hitung di meja makan, saudara. Saya tahu kita lagi pusing, ini gimana ya, bupatinya nggak bisa, sekdanya nggak ada. Saya tahu Tuhan berbuat apa. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan bupatinya datang ke hotel. Pak Bupatinya lewat mau juga makan di hotel itu. Bu Ripka lihat kok kayaknya pernah kenal ini. Karena mukanya ada di mana-mana. Di brosur, di papan gede-gede semuanya ada mukanya dia. Kok kayak kenal. Dia tanya ke pegawai, itu bupati? Iya itu bupati. Telepon semuanya langsung datang, Pak, kami yang membuat acara, diterima. Oh iya, gampang-gampang, perizinan beres.
besoknya perizinan keluar. Besoknya lagi kita berkata, ayo doain, sekdanya tutup. Kita mau cari rumah sekdanya gak tahu di mana. Saya bilang, ya jangan cari rumahnya juga lah. Saya bilang, masa mau nongkrong depan rumah, saudara? Gimana caranya? Udah gak tahu, kita berdoa, siapkan dulu. Bagian kita siapkan dokumennya, saudara. Dan seperti Ibu Melani tiba-tiba lagi di resepsionis hotel yang sama, saudara. Tiba-tiba sekdanya dikirim Tuhan ke hotel. Saudara. Bu Melani itu ada sekda-sekda. Tanya, kakak, sekdakah itu? Iya kak, itu sekdanya. Permisi Pak, kami yang mau bikin acara, tolong izinnya dikeluarkan. Buka. Oke, izin keluar. Saudara, dan semua yang terjadi rasanya bukan kehebatan manusia. Saudara, tenda ini kalau saudara lihat itu, saudara, ini di belakangnya masih ada lagi. Pakai tenda TNI Lanut, saudara, Angkatan Udara. Saudara. Tiba-tiba mereka bilang, oh kami punya tenda, saudara. Dan tenda ini saudara sampai belakang baru jadi H-3. Baru ketemu. Saya tahu mulesnya saya. Kata Ibu Ripkah kayak orang mau melahirkan. Cuma kan saya belum pernah melahirkan. Saudara. Katanya mirip. Saudara. Itu stresnya mengerikan. Saudara. Karena ada tenda, tidak ada tenda, tidak ada panggung. KKR harus berjalan. Saudara, ini baru ada H-3. Saya bawa paranetnya dari Bekasi. Saya bawa tenteng sendiri. Sudah saya udah Joshua, saya udah Bevis, saya bilang saya nggak kuat lah 6 hari KKR sendirian. Saya bilang, tolongi saya. Dengan jadwal yang ada, saya mengucap syukur mereka mau, mereka berangkat. Saudara lihat jiwa-jiwa ini, saudara. Itu di pinggir-pinggir yang gelap-gelap itu ada manusianya. Tapi gak kelihatan, sungguh. Saudara. Saya dari atas pun gak bisa lihat. Begitu mereka nyalakan lampu baru kelihatan sampai ujung. Sedang pertama kali anak-anak didata, kita mungkin bisa didata cuma 1.000 sampai 2.000. Yang datang sampai 3.000 anak. Gak tahu dari mana. Besoknya saudara, KKR Youth yang didata cuma ada sekitar 2.000, yang datang mungkin lebih dari 3.000. Saudara. Semakin dari wah tambah hot saudara. Tambah malam tambah hot. Tambah hari tambah semangat. Karena tiba-tiba itu semua beritanya nyebar ke seluruh kota. Saudara. Besoknya lagi KKR umum. Nah ini lebih dahsyat lagi saudara. Gak ada data jiwa-jiwanya. Ibu Melani yang bertugas. Sampai berlutut di bebatuan. Tapi justru yang data sampai 7.000 orang. Saya gak tahu malaikat nyeretnya gimana, saya gak tahu. Ini transport hampir dikit banget. Sudah ketika kita lihat ini kita berkata Tuhan kok bisa. Hari itu saudara speakernya kita kencengin saudara, supaya seluruh kota dengar. Bahkan ada kesaksian, ada bapak-bapak lewat tidak mau ikut seminar, tidak mau ikut KKR. Dia bawa jerami saudara. Tiba-tiba disambar Tuhan, dia lempar jeraminya, dia lari ke mimbar. Dan dijamah Tuhan. Asyar itu awalnya kita cuma dapat 20 orang. Saya bisa bayangin 20 orang ngurus 3.000 orang. Tapi Tuhan ajaib lagi, tiba-tiba Tuhan gerakkan satu ibu-ibu pendeta. Dia berkata ke gereja demi gereja. Dia berkata, mereka sudah korbankan begitu banyak. Kita cuma korbanin tenaga, ayo bantu. Dan datang 250 asyar. Itu terjadi hanya dalam beberapa hari. Sudah tiba-tiba gereja yang awalnya takut, tiba-tiba semuanya terbuka. Dari satu acara gereja ini, dari gereja ini, sekitar 40 denominasi. Dan semuanya datang. Bukan yang karismatik, datang kepenuhan Roh Kudus. Anak-anak kecil saudara sujud mukanya sampai ke tanah. Mereka berdoa buat Papua. Saudara itu Tuhan. Saudara kalau saudara tanya uangnya, wah lebih ajaib lagi saudara. 3 minggu sebelumnya gak ada uangnya, 0. Kalau uang di yayasan kita dikuras, saya gak bisa gaji siapa-siapa saudara bulan ini. 0 saudara. Dalam 3 minggu 0. Dan hari itu saya berdoa Tuhan, saya nakal. Jawilin siapalah Tuhan.
Masa nggak ada yang mau menabur? Karena benar-benar nggak ada yang nabur. Saudara. Saya nakal, saya bilang, jawilin dong Tuhan. Siapa gitu? Saya bilang, ayolah ini kita butuh uangnya, gak ada uangnya. Ditambah-tambah saudara, kita pakai kupon door prize yang lama. Kita tidak sadar, di kupon itu ada gambar door prize-nya saudara. Motor, mesin cuci, lemari es, kulkas apa lagi, rice cooker, TV. Saya bilang ini dari mana? Saudara. Tapi udah kadung kesebar. Kan gak mungkin saudara. Duh, digambar kok sepeda motor kok ya itu sepeda ontel. Kan gak mungkin. Saya bilang ini gimana? Oke, mari kita carikan di kenyataan. Berdoa Tuhan ini gimana, uangnya gak ada. Buat pasar murah gak ada. KKR lemari, lighting, panggung gimana bayarnya. Tapi malam itu saudara Tuhan berurusan dengan saya. Dan Tuhan berkata, nak, kenapa sih sebelum orang lain yang kamu jawil untuk memberi persembahan, kamu duluan yang udah yang memberi persembahan. Saya kaget. Saya bilang, Tuhan tapi saya nggak punya apa-apa. Engkau kalau memberkati saya jelas uang ini buat ini, uang ini buat ini, uang ini buat ini. Dan saya nggak pernah cross itu. Karena saya hidup benar-benar hanya dari Tuhan. Saya nggak pernah cross itu. Dan saya berkata, Tuhan kok belum kasih aku uang untuk aku memberkati Timika. Aku gak ada uang Tuhan. Sudah saya bangun rumah aja belum jadi-jadi kok Ci Sofi sampai tanya terus. Rumahnya udah jadi belum? Belum Ci, udah jadi belum? Belum nih. Baru hari ini saya lihat gambar rumah saya akhirnya dalamnya. Baru gambar. Saya bilang saya gak punya uang Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, kamu punya mobil. Saya kaget. Di situ saya menangis. Karena saya tahu itu bagian saya yang harus saya lakukan. Saudara, yang saya tahu Tuhan maksud adalah mobil saya yang dibelikan oleh papi saya. Dan beliau belikan itu ketika saya umur 17 tahun. Saudara. Beliau berkata, saat ini adalah hadiah kedewasaan buat kamu. Karena kamu masuk umur 17 tahun dan saya buat buku berapakah usia rohanimu. Dan hari itu beliau belikan saya mobil ini. Dan selama bertahun-tahun meskipun mobil ini udah tua tapi bagus kondisinya. Saudara. Kondisinya masih bagus, masih mulus. Saya pakai mobil ini kemana-mana buat masuk ke kampung cocok saudara. Kecil, imut tapi berotot saudara mobil saya. Saudara, dan saya sangat-sangat sayang mobil ini dan saya pernah ngucap saya tidak akan pernah jual mobil ini. Tapi sampai suatu malam 3 minggu yang lalu sebelum KKR ini dimulai, Tuhan minta itu, saya nangis semalaman. Bagi saya itu bukan barangnya, bagi saya itu value-nya yang penting. Bagi saya itu adalah semua memori saya dengan papi, semua di situ. Saya ngobrol dengan beliau, beliau ajari saya nyetir pertama kali. Beliau ajari saya kehidupan begitu banyak di mobil itu. Dan buat saya nilainya, value-nya. Dan saya nangis semalaman. Saya benar-benar nangis, saya bilang Tuhan, kok sakit? Saya bilang. Tapi saya bilang, tapi saya akan jual Tuhan. Tapi jiwa saya seret, saya nangis. Daging saya nangis. Tapi hari itu saya tidak pernah berkata Tuhan gak mau mobil lain atau orang lain, saya gak berani. Karena saya tahu itu Tuhan. Soalnya malam itu saya masih ingat tengah malam saya chat koko ipar saya bilang jual mobil saya cepetan. Jangan sampai nanti saya tergoncang imannya, saya bilang. Karena kalau Tuhan nyuruh tuh harus dikerjakan cepat. Saudara. Kalau kita tambah lama, tambah lupa, nanti ngomongnya siapa tahu Tuhan berubah pikiran. Nah, itu bahaya, saudara. Itu bahaya, saudara. Saya bilang udah saya gak mau berubah pikiran, cepat-cepat jual dengan harga udah seberapanya. Saya tidak akan ambil sepeser pun. Dan semuanya langsung, jangan uangnya bahkan ke ATM saya pun enggak. Saya pegang begitu enggak, kirim langsung. Saudara, saya ngucap syukur dalam waktu beberapa hari mobil itu terjual. Saudara, dan ketika mobil itu dijual, dalam waktu mungkin 2 hari, saudara, dari yang benar-benar tidak ada berkatnya, tiba-tiba itu pintu berkat buka, bum, 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 bum. Tiba-tiba orang berkata, ini uang buat Timika. Dia bilang, aku transfer ya, ini buat ini, aku kasih ya, ini ada berkat, ini ada berkat, ini ada berkat. Ini berkat, ini apa? Sampai jualnya rada susah. Rada susah jualnya.
untuk mengedukasi mereka pentingnya. Mereka berkata, oh enggak jualnya. Tapi kita dapat 600, kita dapat bantal anak-anak, peralatan bayi banyak. Dari orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudara, hari itu Tuhan berkata, "Nah, engkau lakukan bagianmu, aku akan melakukan bagianku." Dan ketika kita lakukan bagian kita, tiba-tiba Tuhan buka, bum, bum, bum. Hari itu Tuhan berkata, "Nak, satu ketaatan itu bisa membukakan banyak pintu mujizat di depanmu." Saudara, yang ngalami bukan hanya cuman saya, saudara. Ada orang yang tabur, Tuhan berkata tabur buat di Timika. Jumlahnya enggak banyak. Tiba-tiba dia ngalami mujizat Tuhan. Istrinya sedang masuk rumah sakit. Biaya jasanya asuransi tidak mau tanggung jawab, saudara. Tapi tiba-tiba asuransi bilang, oke, kami tanggung jawab. Dia tidak bayar sepeser pun. Ada lagi satu ibu-ibu, saudara. Dia bantu urus anak salah satu orang kami yang berangkat ke Timika, saudara. Tiba-tiba dia temukan anaknya itu ada benjolan di sebelah kiri, saudara. Dan hanya diolesi minyak urapan, didoakan, besoknya hilang benjolannya. Dan banyak orang yang semuanya yang menabur di Timika, saudara. Mereka juga mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Tapi sekali lagi ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Kalau kita sibuk mengambil alih pekerjaan Tuhan, kita akan letih. Karena itu bukan pekerjaan kita, saudara. Tapi ketika kita lakukan bagian kita, and then you let go and let God, itu berbeda. Itu berbeda. Kita melihat bagaimana dari awal sampai akhir di KKR ini, saudara. Kita mau bangga nggak bisa, saudara. Itu Tuhan. Kita cuma lakukan bagian kita, sisanya apa? Tuhan. Saya sudah ditakut-takutin Bevisa. Orang di Papua tuh kalau ada sembako itu ganas. Jangan ditakut-takutin, saya bilang. Ini polisinya dikit. Tapi ganas dosa kemana aku di Jayapura ada yang dibanting. Karena cuma boleh beli satu sembako. Saya ya gimana, saya bilang. Harus cuma satu. Tapi Tuhan ajaib itu. Dibuat apa? Hujan. Gerimis terus. Akhirnya orang datangnya satu. Tapi total yang datang hampir 3.000. Tapi datangnya dikit. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa ajaib. Orang itu rebah, saudara, bawah itu, saudara, karena itu lapangan itu bukan tanah, tapi itu urukan dari kerikil apalah, saudara. Jadi air itu tidak menyerap dengan cepat. Dan ketika KKR, hujan tiba-tiba, semua diajak Joshua menghentikan hujan, berhenti hujannya, tapi banyak cebungan-cebungan ini loh. Nah, ketika didoakan Roh Kudus melawat, jatuh, asyarnya bingung. Ini kalau ditaruh ke bawah, baptis Roh Kudus, kagak di mana? Akhirnya saudara, mau nggak mau saya lihat tenda. Itu saya tahu itu cuma ikatan terpal, saudara. Saya suruh tolong lepasin itu semua, digeletakin ke bawah, orang semua ditaruh di situ. Lihat begitu, saudara, ada orang lari ke warung. Bu, pinjam terpal yang buat nutupi. Boleh ambil, diambil, taruh. Polisi tiba-tiba ambil terpal. Dan itu terjadi sampai belakang. Asyar, mereka berkata bertahun-tahun saya doain orang, gak pernah rebah. Ini gak sengaja kesentuh pundak, tiba-tiba rebah kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka berkata, ini kerja Tuhan. Orang-orang ada diberkati tiba-tiba kepenuhan Roh Kudus. Sudah setiap kali kau tadi saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Sebelum trending di TikTok, kita nyanyiin di Papua. Kenapa tiba-tiba orang ngalami mujizat kesembuhan? Kan kurang afdol gitu loh. Kalau tadi nyanyi nggak ada yang sembuh kan saya kurang afdol. Kalau ada yang semua Tuhan Yesus tidak berubah. Itu menggemas sampai kemana-mana. Karena itu dekat pasar. Tapi sekali lagi saya belajar bagaimana ketika kita mengizinkan rohnya yang menguasai kita. Ketika kita izinkan dia yang bekerja, kita melakukan bagian kita dan sisanya itu pekerjaan Tuhan.
Itu sungguh luar biasa dan ajaib, saudara. Kalau saudara lihat cerita seorang yang bernama Simpson. Hari itu ketika dia turun ke Timna, ada seekor singa muda yang mendatangi Simpson dengan mengaum. Dan Alkitab berkata pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan ketika roh Tuhan yang berkuasa atas hidupnya, dia mencabik-cabik singa itu dengan tangan tanpa senjata. Dia yang seharusnya menjadi victim, dia yang harusnya menjadi seorang korban, tiba-tiba dia menjadi seorang pemenang. Karena apa? Roh Tuhan itu berkuasa dalam hidup Simpson. Kalau saudara melihat lagi kehidupan seorang yang bernama Elisa. Hari itu roh Tuhan ada dalam hidup Elisa. Dan setiap kali roh Tuhan berkuasa seperti Alkitab berkata, maka ketika roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, Allah berkata jadilah terang, dan terang itu jadi. Ketika roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita, engkau temukan kegelapan dan engkau berkata jadilah terang, maka terang itu akan jadi. Hari itu Elisa ketemu seorang yang pencemooh, buta. Dia berkata apa? Diam. Dia mau berkata seperti apa? Let there be light. Dan orang anak-anak itu dicabik-cabik binatang. Ya. Makanya kalau menghindar hati-hati. Kalau orangnya kepenuhan Roh Kudus. Sudah dia ketemu, apalagi dia ketemu. Bagaimana hari itu ada seorang yang hidupnya ada di tengah-tengah Yeriko yang airnya mengerikan. Air tanahnya gersang. Dan hari itu Elisa yang penuh dengan Roh Kudus, dia hanya cuma berkata, water you are healed. Dia sebenarnya mau berkata, let there be light. Dan tiba-tiba kutuk itu dipatahkan dan air itu menjadi sembuh. Saudara, dia ketemu lagi dengan wanita miskin yang dikejar-kejar penagih hutang. Dia bertemu dengan Elisa dan Elisanya berkata, semua kemiskinanmu dihapus. Dia berkata apa? Let there be light. Dan hari itu perempuan itu tidak pernah kekurangan lagi. Dia temukan lagi perempuan yang kaya tapi mandul. Dan dia berkata hari itu semua kemandulanmu selesai. Dia berkata let there be light. Dan kemandulan itu selesai dan perempuan itu mengandung. Dia bertemu dengan orang yang sakit kusta, Naaman. Dan dia hanya berkata, pergi dan tahirkan dirimu dan engkau akan menjadi sembuh. Elisa seperti berkata, let there be light. Dan terang itu jadi. Hari ini ketika kegelapan turun dalam hidupmu, dan kalau roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita, jangan kutuki dirimu. Jangan berkata, aduh mampus aku. Jangan. Sudah mampus beneran. Tapi setiap kali kegelapan mulai datang dalam hidupmu, dan kau izinkan rohnya berkuasa dalam hidup setiap kita, hari itu kau harus berkata let there be light. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena kuasanya bekerja di tengah-tengah kita. Saudara, kalau saudara perhatikan bahwa Yesus sebelum dia dibaptis pun dia tidak melakukan mujizat apa-apa, saudara. Tapi justru setelah dia dibaptis dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mulai melakukan perkara-perkara yang ajaib. Itulah kenapa Alkitab berkata kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang sebelum Yesus lakukan. Kenapa? Bukan karena kita, tapi karena rohnya tinggal dalam hidup setiap kita. Hari ini saya tidak mengerti ada kegelapan apa dalam hidupmu. Entah mungkin kemandulan, kemiskinan, sakit penyakit, apapun itu. Ekonomi mungkin lagi berantakan, keluargamu mungkin lagi berantakan, pekerjaanmu mungkin lagi berantakan. Tapi hari ini apapun kegelapan dalam hidupmu, jangan lari dari itu, saudara. Tapi hadapi bersama dengan Tuhan. Dan izinkan dia yang menguasai hidupmu dan kau hanya berkata let there be light. Dan ketika itu dari dalam gelap akan terbit terang Tuhan. Dan percayalah pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya.
Dan Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan dia. Dan Alkitab juga berkata barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Saudara, sejujurnya ketika di Timika saya berkata, Tuhan ini gimana, saya takut malu, saya bilang. Tapi hari itu Tuhan berkata, nak, aku Tuhan yang tidak akan pernah mempermalukan anak-anakku. Kalau hari ini engkau sedang hadapi apapun dalam hidupmu, kegelapan apapun dalam hidupmu, ingat, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Pertolongan akan datang dengan caranya yang ajaib. Lakukan bagian kita, maka dia akan melakukan bagiannya di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari kita mau saja bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, mari penuhi kami. Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Kami rindu Tuhan, Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hidup kami Tuhan, ubah hatiku, jalikan mata kami, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Namu. Mari penuhi kami. Mari Tuhan, penuhi kami. Kami rindu Engkau, Kau selalu ya Tuhan dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hidup kami malam ini, ubah hatiku, jalikan mata kami Tuhan, jalikanku, cobalah ku rindu hadi, kami sembah Kau, sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau, mulia bagimu. Sekali lagi sembah Tuhan, sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Namu. Mulia bagimu Tuhan, ku sembah. Mari angkat hatimu. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia.
Bapa, hari ini kami bawa hidup kami, Tuhan. Kami yang mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami kegelapan dalam hidup kami. Mungkin bahkan hari beberapa dari kami yang sedang mengalami kebingungan dan kekosongan dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami tidak mengerti kenapa semua ini terjadi. Tapi satu yang kami mau percaya, Roh-Mu ada di dalam kami. Dan kami percaya dari dalam gelap akan terbit terang-Mu yang akan bersinar terang. Tapi hari kami minta ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Ambil alih hidup kami Tuhan, ambil alih hidup kami. Ambil alih hidup kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami terus-menerus mensabotase rencana-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami terus-menerus untuk mengambil alih pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Tapi hari ini kami mau berkata, Bapak, biar kami lakukan bagian kami. Dan sisanya biar Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami tahu ujungnya damai sejahtera itu yang akan menjadi bagian kami. Ku sembah. Mari angkat hatimu, sembah Dia. Mari mengalir Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kuduslah, mari penuhi hidup kami sekali lagi. sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari engkau yang butuh Dia sembah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia. Thank you Lord. Mulia bagimu. Sekali lagi keluar dari hatimu. Ku sembah. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu.